Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Guru Bukan Gokil semuanya, sehat ya untuk hari ini ya. Nah, kali ini kader-kader dari PDIP ini masih banyak sekali ya yang menghujat Pak Jokowi, merendahkan Pak Jokowi, bahkan menganggap Pak Jokowi itu nggak ada apa-apanya dibandingkan PDIP, dibandingkan kader-kader PDIP yang lain gitu ya. Seperti Deddy Sitorus, Hasto juga terus berkoar-koar akan hal itu. Tak hanya itu saja, Ganjar pun juga ikut nyinyir akan hal itu gitu ya. Namun pernyataan dari Ganjar dan kawan-kawannya tersebut yang merendahkan Pak Jokowi itu dipatahkan oleh argumen dari salah satu pendiri PDI Perjuangan, Laksamana Soekardi, yang mengatakan bahwa itu adalah semua arogansi Megawati. Nah, seperti apa sih video lengkapnya? Tanpa berlama-lama lagi, kita simak video ini baik-baik ya. Pak Jokowi dan Gibran dari PDIP, Pak Ganjar sendiri tanggapannya sudah selesai, semua sudah berjalan. ini kan kayaknya lama banget Pak dari Tidak ada kayaknya ya. Semua sudah dihitung. Bu Mega itu orang yang sangat konsisten. kalau pelajaran bagi para kader Pak terkait pemecatan ini Ikuti aturan perintah. dan sama ini Pak Jokowi mengembangkan gitu. Jelas tidak mungkin. Kalau tidak ikut aturan ya. Medianya apa? Kumparan Pak. Kan nggak mungkin kamu ikut media lain toh. Mesti ikut kebijakan kumparan toh. Kalau kamu tidak ikut kumparan berarti Tapi kami tidak akan merasa kehilangan sosok seperti Joko Widodo. Jangan lupa bahwa dengan Pilkada DKI yang tentu saja sukses karena bantuan semua pihak termasuk dari Mas Anies Baswedan, Ana Aba, Ahok dan sebagainya, sudah muncul sosok baru yang kalau kita melihat rekam jejak dari Mas Pramono Anung kan lebih mengagumkan daripada Joko Widodo. Saya juga kebetulan saya dulu dengan Ibu Mega sebagai pendiri PDIP. Ya. Jadi saya mengerti banget lah apa yang ada di benak Ibu Mega dan kondisi PDIP dari awal. Tapi saya waktu itu keluar karena membentuk sebuah gerakan pembaruan. Ya, semua orang pun dipecat yang ingin melakukan pembaruan setelah Megawati kalah Pilpres. Ya, 2004 2005. Ya. Ya, seharusnya setelah kalah kan introspeksi ya. Kenapa kita Ya. kalah gitu. Nah, khusus di dalam pemecatan Pak Jokowi, kalau di PDIP itu biasa mecat-mecat, pokoknya nggak suka pecat, harus tegak lurus sekarang ini. Ya. Kalau dulu tidak terlalu karena kita sama-sama membangun partai bersama-sama dan bisa berdiskusi dengan Ibu Mega sebagai teman gitu. Ya. Kalau sekarang mungkin anggota-anggotanya banyak yang junior, bahkan Oke. cucunya pun sudah masuk Ya, di ya. situ kan. Dulu yang selain Bang Las kan ada Sofan Sofyan, Eros terus Jarot, Eros. Sofyan, segala Pak Abdul Majid. Ya. Ya, jadi memang kita banyak narasi nih sekarang di sosmed ya kan mengenai pemecatan Pak Jokowi. Kalau saya ingin mengajak Mas Sahal nih kita lihat sejarahnya dulu. Oke. Ya. Kalau saya lihat ya waktu sebelum pencapresan ya, itu banyak didengung-dengungkan bahwa Mbak Puan akan menjadi capres, tapi Mbak Mega juga masih diam kan pada waktu itu. Tapi memonitor kok elektabilitasnya nggak nyandak-nyandak gitu loh, Ya. masih di bawah Padahal terus. spanduk baliho ada di Wah, mana-mana. udah kita Ya. lihat. Kepak sayap kebinekaan gitu. Itu sudah nampak lah, Ya, sudah kelihatan. Tapi Mbak Mega masih diam. Ya, nah saya melihat Jokowi itu sebagai dikatakan kader PDIP lah, yang berprestasi, bahkan prestasinya melebihi ketua umumnya. Dari jadi presiden kan 2 periode. Ya. Nah, sebagai seorang presiden 2 periode dan bisa bergaul, membawahi, mempengaruhi semua pimpinan partai politik, ya
menguasai intelijen negara, ya, itu dia juga memiliki pandangan-pandangan sendiri, ya, dengan intelijennya dan intelektualitasnya, ya, bahwa pasti dia tahu ini siapa yang bakal bisa menang. Nah, sementara Ibu Mega hanya berdasarkan amanah hak prerogatif. Hak prerogatifnya aja yang dipakai. Nah, kalau kita bicara hak prerogatif, dulu saya yang menyusun hak prerogatif pertama waktu di Kongres Bali, karena kita ingin ikut pemilu Pak Harto. Ya, zaman Pak Harto, Orde Baru. Kita khawatir, itu masih PDI. Ya. Ada dualisme PDI itu. Pemilu Orde Baru yang terakhir ya? Ya, ada dualisme PDI. Betul. Jadi Mbak Mega juga PDI, kita juga PDI, kita mau ikut pemilu, kita khawatir. Jangan-jangan ya yang disetujui PDI yang satu lagi, Suryadi. Ya. Oleh karena itulah kita berikan hak prerogatif. Kalau ada perkembangan politik yang sangat tidak memungkinkan kita ikut pemilu, diserahkan ketua umum untuk merubah nama partai. Merubah nama partai, menyusun kepengurusan, membuat logo partai yang bersifat teknis ya. Supaya tidak kongres lagi gitu loh. Nah, tapi sekarang berkembang prerogatif itu menjadi hak sebagai otoriter. Quote-unquote kan prerogatifnya otoriter. Bahkan Pak Harto yang memiliki hak prerogatif atau otoriter tidak mendeklar, wah saya punya hak prerogatif, saya yang menentukan calon presiden. Pak Harto masih malu-malu gitu loh. Ya, dia pakai orang, pakai fraksi-fraksi suruh mengumumkan walaupun dia yang menentukan juga. Nah, jadi sudah sama nih sekarang antara Pak Harto dan Megawati, hak prerogatif. Dan dulu kita mengkritik Pak Harto yang nggak turun-turun dari Golkar 28 tahun bersama Mbak Mega. Sekarang tidak ada bedanya lagi. Nah, kembali ke Pak Jokowi. Pak Jokowi melihat dan memiliki kepentingan, mungkin nasionalisme harus menang. Ya, nasionalis lah. Ya. Dia lihat di dalam PDIP tidak ada yang lebih populer dari Megawati kan. Dia mempromosikan, mulai mengangkat Mas Ganjar. Ya. Dibawa-bawa, dikatakan berambut putih dan lain sebagainya. Nah, mulai naiklah itu elektabilitas Ganjar. Ditemukan dengan Mas Prabowo ya. Nah, ketika di dalam PDIP tidak ada lagi kandidat, ya, Puan tidak naik-naik elektabilitasnya dan Ganjar sudah mulai nampak elektabilitasnya tinggi, langsung Ganjar didaulat oleh Ibu Mega sebagai capres tanpa konsultasi Pak Jokowi. Nah, bahkan setelah itu isu-isu tegak lurus itu kan tegak lurus ke ketua umum itu kan menjadi karena masalah bal-balan itu sepak bola U20 dan lain sebagainya. Dan terbukti Ganjar deliver tegak lurus gitu loh. Sedangkan orang-orang yang pintar dan berprestasi seperti Pak Jokowi itu gerah gitu loh. Benar-benar gerah, tapi dia diam terus. Ya, orang Solo kan begitu ya kan. Nah, akhirnya itu diblokir aksesnya. Pak Jokowi melihat telah mungkin ya dengan akses tadi saya katakan kalau main tenis itu ada advantage ya, bahwa tidak mungkin menang. Ya. Maka akhirnya tinggal Pak Prabowo yang diusulkan. Nah, setelah itu kan masih diam tidak dipecat kan? Ya. Tetapi Mbak Mega ini sudah terlalu lama diagung-agungkan, ya, sebagai kepala sekte lah. Tidak ada yang berani menolak di situ, tidak ada yang berani bertanya kecuali ditanya, ya. Jadi sebagai pemegang hak prerogatif dan semua kader-kader tidak boleh, ya, melawan, ya, harus tegak lurus. Tapi tegak lurusnya saya melihat sebagai taklid gitu loh.
Ya orang yang submissive gitu ya, submission gitu. submission dan Ya. dalam agama Islam taklid itu kan dilarang. Iya, betul. Boleh sapi dicocok hidungnya aja nurut gitu walaupun salah kan. Nah, saya melihat kepemimpinan Mbak Mega kalau melihat ada kader yang baik ya. Seperti Jokowi diajak bicara sebagai mitra. Harusnya. Iya, dinaikkan kedudukannya sebagai mitra karena prestasinya luar biasa, harus diberikan reward dong. Kalau dia salah baru diberikan punishment. Nah, itu tidak terjadi. Karena dalam kamusnya tidak ada boleh orang yang melebihi dia gitu. Ya, karena dia pemegang hak prerogatif, ya dia anak biologis Bung Karno. Kurang apa gitu loh. Nah, di situ tampak Pak Jokowi memiliki pandangan analisa yang berbeda. Ternyata terbukti menang kan. Nah, setelah menang Mbak Mega kan tambah marah dong. Kok ono pegawai pusing Petugas partai. petugas partai sih mengalahkan saya gitu loh. Ya. Ya, itu tidak boleh. Ya. Jadi ada beberapa hal. Satu, dia tidak mampu mengangkat anaknya. Ya, dengan elektabilitas yang sulit. Kedua, dikalahkan. Mungkin istilahnya bukan dikalahkan kalau menurut orang-orang PDI, dikhianati gitu loh. Iya, narasinya pengkhianatan kan. Ya kalau Jokowi diam aja kan Ganjar kalah, yang menang Mas Anies kan. Nah itu dua. Ketiga, kok aku ini dikalahin gitu loh. Nggak terima. Nah barulah keluar itu pemecatan.